has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala al-muallif rahimahullah, al-imanu bil malaikati. Al-malaikatu alamun ghaibiyun makhluquna abiduna lillahi ta'ala وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجودهم. الثاني الإيمان بمن علمناه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق وله 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم تمثل لها بشرا سويا. وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوطا كانوا على صورة رجال. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى
yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Wa mithlu Mikail al-muwakkalu bil qatari ay bil matari wan nabat. Wa mithlu Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis suri inda qiyamis sa'ati wa ba'tsil khalqi. Wa mithlu malakul maut al-muwakkalu biqabdil arwahi indal mauti. Wa mithlu Malik al-muwakkalu bin nar wa huwa khazinun nar. Wa mithlu al-malaikatul muwakkilina bil ajinnati fil arham idza atamma al-insanu 4 ashhurin fi batni ummihi ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Wa mithlu al-malaikatil muwakkilina bi hifdzi a'mali bani Adam wa kitabatiha likulli insanin malakani ahaduhuma anil yamini wathani anil shimal. Wa mithlu malaikatil muwakkilina bi su'alil mayyiti idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan minha al-ula al-ilmu bi 'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa inna 'azamatal makhluqi tadullu ala 'azamatil khaliqi. Ats-tsaniyatu syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam haitsu wakkala min haula'il malaikati man yaqumu bi hifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Ats-tsalitsatu mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Wa qad ankara qaumun minaz zaighina kaunal malaikati ajsaman wa qalu innahum ibaratun an quwal khairil kaminati fil makhluqat wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Alamun ghaibiyun makhluqun. Malaikat itu adalah suatu alam yang gaib dan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam artinya makhluk. Ya. Jadi bagian dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sifatnya mereka adalah gaib. Tidak dilihat oleh manusia. Dan mereka ciptaan Allah Ta'ala, abiduna lillahi ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaysa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan mereka tidak memiliki sifat rububiyah, juga tidak memiliki sifat uluhiyah sedikit pun. Sedikit pun. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Khalaqahumullah ta'ala min nur. Allah ciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan diciptakannya jin dari nyala api atau sawadun nar al-mukhtalit bilahabin nar. Darinya nyala api itu gejolaknya api. Min marijin min nar. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan diciptakannya Adam dari apa yang telah digambarkan, disifatkan kepada kamu sekalian, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrihi. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka, di antara sifat para malaikat yang Allah anugerahkan pada mereka, yaitu al-inqiyad at-tam. Mereka adalah makhluk yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada mereka wal quwwata ala tanfidhihi. Dan Allah berikan kepada mereka kekuatan
untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada Allah Azza wa Jalla, yaitu disebutkan oleh al-muallif ayat 19-20 dari surat Al-Anbiya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Dan mereka, yakni yang berada di sisi Allah, ya, wa man indahu, dan mereka berada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati. Mereka itu tidak sombong, mereka tidak angkuh dari beribadah pada Allah Ta'ala, wa la yastahsirun, dan mereka tidak bosan-bosannya beribadah pada Allah Ta'ala, tidak jenuh. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya, dan di siang hari. La yafturun, dan mereka tidak henti-hentinya, yakni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat para malaikat. Jadi mereka adalah hamba-hamba Allah. Karena yang patut dipahami, yang ada itu dua. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Rabb, ada Al-Alamin. Ya, dua. Ar-Rabb bukan Al-Alamin. Al-Alamin bukan Ar-Rabb. Ya, ini penting. Jadi semua selain Allah itu adalah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz dengan Al-Quran? Quran itu bukan makhluk. Quranlah kalamullah. Ya, ghairu makhluk. Jadi ada dua, Rabbul Alamin, ada Ar-Rabb dan ada Al-Alamin. Ya, selain Rabb ini adalah Al-Alamin, apapun makhluknya. Selain Allah itu adalah Al-Alamin. Ya. Ini kaidah penting disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitabnya Tadmuriyah, supaya kita bisa membedakan bahwa mereka semua yang selain Allah adalah makhluk. Apapun makhluk itu. Langit, bumi, malaikat, jin, syaitan, manusia, dan yang lainnya. Semua itu makhluk ciptaan Allah. Al-Arsh, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rabb dan Al-Alamin. Wahum adanun kathirun la yuhsih illallah. Para malaikat itu, jumlah mereka itu sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentang tentara Tuhanmu kecuali dia. Di antara yang dimaksud dari tentara Tuhanmu adalah al-malaika. Wa qad thabata fi sahihain min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, dan telah tetap sahih dalam kitab Sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kisah tentang peristiwa Mi'raj Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-Baitul Ma'mur. Bahwasanya ditunjukkan kepada Nabi SAW, ya, al-Baitul Ma'mur fis sama'i, di langit, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Salat di Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat. Idza kharaju lam yaudu ilaihi. Setelah mereka beribadah di Baitul Ma'mur, kalau mereka keluar, maka mereka tidak akan masuk lagi ke situ.
Dan itu setiap hari. Ya, itu setiap hari. Dalam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Yang terakhir dari mereka yang masuk ke Baitul Ma'mur. Jadi kalau digambarkan Baitul Ma'mur itu adalah untuk di langit. Kalau di bumi ini gambarannya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Yang mana manusia tawaf di Ka'bah. Hanya saja perbedaannya, kalau seorang datang ke Ka'bah itu boleh berkali-kali. Ya. Selama dia punya kemampuan, dia boleh umrah berkali, haji berkali-kali. Tapi kalau Baitul Ma'mur tidak. Para malaikat mereka kalau masuk beribadah pada Allah di situ hanya jatahnya 1 kali masuk. Dan itu setiap hari 70.000 malaikat. Maka tidak ada yang bisa menghitung jumlah para malaikat. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Thumma," kata Nabi SAW, "Thumma rufi ali al-Baitul Ma'mur." Kemudian diangkat, ditunjukkan pada aku al-Baitul Ma'mur. Faqultu ya Jibril, ma hadha? Maka aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Yang diangkat, ditunjukkan pada Nabi SAW. Qal hadzal Baitul Ma'mur. Kata Jibril, ini adalah al-Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malakin. Yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya adalah 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Kalau mereka masuk, ya, kalau mereka keluar dari situ, maka mereka tidak akan kembali ke sana. Ya. Hanya sekali itu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang Al-Baitul Ma'mur. Kemudian wal imanu bil malaika yatadammanu arba'ata umur. Beriman pada malaikat mencakup 4 hal. 4 poin yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada malaikat. Yang pertama adalah iman biwujudihim. Kita beriman bahwa mereka itu ada dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana yang disebut oleh Syekh ini oleh pendapat para filosof yang mengatakan malaikat itu pada hakikatnya tidak ada. Itu hanya kekuatan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Ini adalah pengingkaran para filosof tentang adanya malaikat. Dan ini adalah suatu kebatilan. Ya, karena kita sebagai orang beriman kepada yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah dan seterusnya. Jadi sifat orang-orang beriman, mereka beriman kepada yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Dan sesuatu yang gaib itu tidak diketahui kecuali dengan sumber wahyu. Sesuatu yang gaib tidak bisa kita tahu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah al-iman biwujudihim. Beriman bahwa malaikat itu ada. Ya. Kemudian yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita wajib beriman kepada para malaikat itu yang kita ketahui nama-nama mereka, bahwa mereka itu betul ada. Contohnya Jibril. Kita wajib beriman bahwa Jibril itu adalah salah satu dari malaikat yang namanya Jibril. Ya, nama Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'min bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak mengetahui siapa namanya, maka kita beriman secara global. Contohnya adalah yang di Baitul Ma'mur. Yang masuk setiap hari di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Siapa yang tahu namanya? Tidak ada yang mengetahui nama-namanya. Tapi kita wajib beriman secara global. Contoh yang lain, hadis Nabi SAW tentang di hari kiamat kelak. Ya, bahwa neraka jahanam itu memiliki 40 ikatan. Yang akan 70.000 ikatan. Pada setiap satu ikatan itu 70.000 malaikat. Itu yang akan menarik neraka jahanam itu. Jadi itu saudara kalau dihitung itu sudah 4,9 miliar malaikat di hari yang membawa neraka itu, yang menarik neraka itu. Ya. Ini siapa mereka nama-namanya? Kita tidak mengetahui, tapi kita beriman karena Allah memberitahukan tentang mereka. Jadi iman dengan alimna ismahu minhum bismi, seperti Jibril.
Wa man lam na'lam ismahu nu'min bihim ijmalan. Dan siapa yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman ya bahwa mereka itu ada. Kita beriman mereka secara global, bahwa mereka adalah bagian dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugasnya mereka itu adalah mereka itu berkeliling di bumi ini. Yuballighuni min ummatis salam. Yang mereka menyampaikan kepada aku dari umatku salam. Maka seorang kalau mengucapkan salam kepada Nabi SAW, salawat kepada Nabi SAW, itu ada malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Ini siapa mereka? Wallahu a'lam, kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Tapi mereka jumlahnya banyak. Ya. Kemudian juga dalam banyak hadis tentang jumlah para malaikat ya yang kita tidak ketahui atau nama-nama para malaikat yang kita tidak ketahui. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fudlan an kuttabin nas." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka berkeliling di dunia ini, di bumi ini. Mereka itu bukan para pencatat. Fudlan an kuttabin nas. Jadi mereka ini bukan malaikat yang mencatat amal-amal manusia. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanadau. Kalau mereka melihat ada suatu kelompok sekelompok orang yang mereka itu berzikir pada Allah, tanadau, mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Halummu ila bughyatikum. Ayo kemarilah kepada apa yang kalian cari, kepada apa yang kalian inginkan, yaitu kepada kaum yang sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita salah satu di antara majlis yang sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di majlis ilmu ini. Maka malaikat itu memanggil, halummu ila bughyatikum, fayaji'una fa yahuffuna bihim ila sama'id dunya. Maka mereka datang, kemudian mereka meliputi orang-orang itu yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, sampai ke langit yang terdekat. Ini contoh malaikat-malaikat yang disebutkan, ya, bahwa jumlah mereka tidak diketahui, tetapi kita wajib untuk beriman kepada apa yang telah disebutkan, diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada para malaikat, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita wajib beriman kepada para malaikat yang kita diberitahukan oleh Allah atau Rasulnya tentang sifat malaikat itu. Sifat fisiknya. Ya. Kita wajib beriman. Kasifati Jibril. Sebagaimana sifat tentang Jibril. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Bahwa Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam kondisi aslinya. Yang Allah menciptakan beliau pada bentuk asalnya. Ya. Walahu sittumi'ati janah. Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk, yang telah menutupi semua ufuk ini. Itu Jibril. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, Jibril mengetahui, Nabi SAW mengetahui 600 sayap itu dari mana? Apa beliau hitung? Ini orang akal-akalan. Ya, jawabannya adalah Allah yang memberitahukannya. Allah yang memberitahukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam firman Allah Azza wa Jalla, surat An-Najm ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu bukan satu hal yang dusta. Ya. Ra'a Jibril alaihi salam lahu sittumi'ati janah. Bahwa beliau SAW melihat Jibril
Ya, yakni dalam bentuk aslinya, dan Jibril memiliki 600 sayap. Ya, karena Allah Ta'ala menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Wa zada fi khalqihi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan apa yang dikehendakinya. Hanya dengan kalimat kun, kaf dan nun. Kun, jadi maka jadilah. Ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian waqad yatahawwalul malaku bi amrillah ta'ala ila hay'ati rajulin. Terkadang ya, para malaikat itu atau malaikat itu bisa merubah bentuk mereka dari bentuk asli ke bentuk yang lainnya dan perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam bentuk misalnya seorang laki-laki. Kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana yang terjadi pada Jibril ketika Allah mengutus beliau kepada Maryam binti Imran. Ya, wanita salehah, ta'i'ah, qanitah, hafizah. Ya, alaiha salam, Ummu Isa. Fatamathala laha basharon sawiyya. Yang mana Jibril datang kepada beliau, kepada Maryam dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, basharon sawiyya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-16 dan 17. Wadhkur fil kitabi Maryama idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, ya, timur dari Al-Quds, timur dari Al-Quds, yaitu kota Quds yang ada di Palestina. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Beliau menutup ada sebuah tabir agar tidak dilihat oleh laki-laki, ya, oleh kaumnya dalam beribadah pada Allah. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ya, fa arsalna ilaiha ruhana, yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu Jibril menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk seorang manusia yang sempurna. Dalam bentuk seorang manusia yang sempurna. Ini contoh bahwa malaikat mempunyai, ya, kemampuan untuk, ya, merubah fisik mereka, ya, menjadi dalam bentuk seseorang. Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dalam kisah hadis Jibril yang masyhur. Ketika itu wa huwa jalisun fi ashabihi. Ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tengah para sahabatnya. Ja'ahu, Jibril datang kepada beliau bisifati rajulin syadidi bayadil thiyab, dengan mengenakan baju yang sangat putih. Syadid sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas seorang yang dari perjalanan. Wala ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengetahui siapa orang ini yang datang menemui Nabi SAW. Fajalasa ila Nabi SAW. Lalu dia duduk berhadapan langsung dengan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya, disentuhkannya lutut beliau dan lutut Nabi SAW. Dan dia meletakkan wa wada'a kaffai ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ya. Wa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan. Dan beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang akhbirni alil Islam, akhbirni alil iman, akhbirni anil ihsan, ya, akhbirni anis sa'ah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mas'ul minhu mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya aku dan kamu sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu. Kemudian akhbirni an amaratiha. Lalu dia bertanya tentang, sebutkan tanda-tanda kiamat itu dan seterusnya. Fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW menjawab apa yang ditanya oleh Jibril. Thumman fantalaqa, kemudian dia pergi, meninggalkan majelis tersebut. Thumma qala SAW, setelah Jibril pergi,
Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ini ada Jibril, dia datang pada kalian untuk mengajarkan pada kalian akan agama kalian. Karena yang ditanya oleh Jibril adalah pokok-pokok agama. Tentang Islam dan rukun-rukunnya, iman dan rukun-rukunnya, ihsan dan rukunnya. Karena ihsan hanya satu rukun. Kemudian tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat. Nah, ini semua adalah pokok-pokok dalam masalah iman, dalam masalah syariat. Wa kadzalikal malaika alladzina arsalahumullah taala ila Ibrahim wa Lut. Demikian pula para malaikat yang Allah utus kepada Ibrahim dan Lut, kanu fi surati rijalin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, mereka 3 orang malaikat itu, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberitahukan bahwa beliau akan diberikan anak dari istrinya, yaitu Saroh. Kemudian juga untuk mengutus para malaikat ini kepada Nabi Lut, agar Nabi Lut keluar dan keluarganya, ya, kecuali wanita istrinya. Kemudian negeri itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam bentuk seorang laki-laki. Ini bisa antum lihat tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim, di antaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 24 ayat 30. 24 sampai 30. Kemudian juga disebutkan dalam surat Hud ayat 77 dan ayat 78. Ini sebagai bahan rujukan, nanti dilihat di ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat, yang wajib diimani dalam beriman kepada para malaikat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita wajib beriman pada para malaikat, ya, dengan tugas-tugas yang Allah berikan pada mereka. Karena masing-masing malaikat memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Jadi amal-amal mereka allati yaqumuna biha bi amrillah ta'ala, yang mereka lakukan atas perintah Allah Ta'ala. Katasbihihi, sebagaimana ada sebagian malaikat tugasnya hanya bertasbih pada Allah, wa ta'abbud lahu lailan wa nahara, dan ada yang mereka beribadah pada Allah malam dan siang, biduni malalin wala futur, tanpa ada rasa jenuh dan letih. Mereka tetap taat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tugas atau kita wajib beriman kepada para malaikat sesuai dengan tugas-tugas mereka yang Allah berikan pada mereka. Nah, karena jumlah malaikat yang demikian banyaknya di langit ini dan dimanapun Allah menghendaki mereka berada, dari hadis Abu Dzarrin radhiyallahu anhu kata Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attatis sama. Attat itu lahu atit. Atit itu suara. Antum kalau tahu balai tempat duduk. Kalau ditaruh parang yang banyak, itu berbunyi krek krek krek, itu namanya atot. Nah, langit pun begitu, ada suaranya, berbunyi suara itu. Lalu kata Nabi SAW, wa huqqalaha anta itto, dan langit berhak untuk berbunyi itu. Karena apa? Ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a, tidak ada tempat yang kosong di langit itu sebesar 4 jari ini, 4 jari, illa wa malakun, melainkan di sana ada malaikat, wadi'un jabhatahu, yang meletakkan keningnya lillah, sajidan lillah, sedang sujud pada Allah Ta'ala. Wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Wa ma taladztum bin nisa'i alal furushi wa la kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah, dan kalian tidak akan bisa merasakan nikmatnya wanita, yang istri-istri kalian, di atas pembaringan kalian. Dan kalian, yakni kalau mengetahui apa yang aku ketahui, la kharajtum ila su'udat, ila turuqat, kalian akan keluar di jalan-jalan, taj'aruna ilallah, kalian akan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan
keagungan Allah ya dalam ciptaannya. Salah satunya adalah para malaikat yang demikian banyak jumlahnya. Ya, dan masing-masing taat pada Allah sesuai dengan tugas-tugas mereka dan amal-amal perbuatan mereka. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Juga ada para malaikat, sebagian malaikat yang mereka mempunyai tugas-tugas yang khusus. Mithlu, contohnya adalah Jibril, Al-Amin, ya. Amin, man fis sama. Dia adalah yang dipercaya oleh Allah yang di langit. Dan Nabi SAW yang dipercaya di bumi ini. Al-Amin, Jibril Al-Amin ala wahyillah. Yaitu Jibril yang beliau dipercaya oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasulnya. Ya, yursiluhu Allahu bihi ila anbiya'i wa rusul. Jadi tugas Jibril. Bahwa beliau menyampaikan wahyu kepada para rasul utusan Allah Ta'ala. Anda jangan bertanya, Ustadz, kan sekarang tidak ada lagi rasul. Lalu apa tugas Jibril? Ini menunjukkan kepicikan orang yang bertanya itu. Ya. Ibarat memang katak di bawah tempurung. Dia gambarkan sesuatu, kekuasaan Allah yang demikian luasnya, digambarkan dengan otaknya yang sempit itu. Ya. Ini. Jadi kita ini sangat banyak hal yang kita tidak ketahui dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka jangan Anda tanya, Jibril kalau sudah tidak ada rasul lagi apa tugasnya? Ya. Ini pertanyaan orang yang sempit, yang jahil, ya, yang kurang yakin kepada kebesaran Allah dan kekuasaannya. Kemudian mithlu Mikail al-muwakkalu bil qatri au bil matari wan nabat. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang dia diwakilkan oleh Allah untuk menurunkan hujan, ya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan hujan tersebut. Kemudian mithlu Israfil, demikian pula Israfil wal muwakkal bin nafkhi fis suri. Tugasnya adalah meniup sangkakala inda qiyamis saati wa ba'thil khalqi, ketika terjadinya kiamat dan ketika manusia dibangkitkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang Israfil, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Kata beliau SAW, bagaimana aku bisa menikmati yakni hidup ini sementara yang memegang sangkakala itu, ya, yang bertugas untuk meniup sangkakala itu sudah meletakkan, ya, iltaqamal qarna, sudah meletakkan mulutnya di sangkakala itu, wastama al-idzan, dan dia sambil mendengar izin dari Allah Ta'ala. Kalau Allah perintahkan tiup, maka ditiup. Ya. Mata yu'mar bin nafsi fayanfuh, kapan dia diperintahkan untuk meniup, maka dia akan meniup. Kemudian faka'anna dzalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallam itu merupakan beban bagi para sahabat. Kayaknya berat mereka mendengar berita ini, bahwa Israfil sudah siap mendengar perintah. Dan Nabi sallam mengatakan, bagaimana aku nikmati hidup ini sementara yang bertugas meniup sangkakala hanya tinggal tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita ini menjadikan para sahabat itu merasa berat. Faqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu berkata pada mereka, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Katakanlah, yakni kalian ucapkan kalimat ini. Ini antara zikir. Ya, yaitu mengucapkan apa? Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Ya, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pelindung. 'Ala Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Jika seorang mendapatkan suatu berita, satu masalah yang berat baginya, perbanyak baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kemudian contoh yang lain
wa mithlu malakul maut. Malakul maut al-muwakkal biqabdil arwah indal maut. Yang tugasnya adalah untuk mencabut nyawa seorang ketika telah dipanggil atau di saat dia mati. Adapun penyebutan malakul maut dengan nama Israel itu tidak ada dasarnya yang kuat. Ya. Penyebutan nama malakul maut dan Israel itu tidak ada dasar yang kuat, sebagaimana dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang masalah ini. Bahkan kata beliau itu dari Israiliyat, berita-berita dari Israiliyat, berita-berita dari Israiliyat. Itu jadi malakul maut namanya malakul maut. Malakul maut, malaikat pencabutnya nyawa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, kalian akan dimatikan oleh malakul maut. Ya, akan dimatikan oleh malakul maut alladzi wukkila bikum, yang Allah wakilkan dia, yakni untuk mencabut ruh kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kemudian berikutnya Malik al-Muwakkal bin Nar, malaikat Malik yang ditugaskan sebagai khazinun nar, bahwa khazinun nar. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim ayat surat Zukhruf ayat 77 tentang malaikat Malik khazinun nar, yang mana ahli nar, para penghuni neraka berkata, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Mereka berseru, mereka berteriak, wahai Malik, ya, biarkanlah Rabbmu membunuh kami saja, membinasakan kami saja. Maka Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini, tidak ada kematian. Jadi disebutkan nama Malik al-Maut ini khazinun nar adalah Malik dan yang lainnya. Karena disebutkan ada 19 malaikat, ya, di neraka itu yang mengurusi tentang neraka itu. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Ya. Alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Ya, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Kemudian wa mathalul malaika wa mithlu al-malaika al-muwakkalina bil ajinnah. Juga contohnya adalah para malaikat yang tugas mereka adalah untuk mencatat pada janin-janin yang akan lahir. Ya. Dalam perut ibu, dalam rahim ibu, idza tamma lil insan arba'atu ashhur fi batni ummihi. Kalau seorang sudah mencapai 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Tapi mereka tugasnya adalah untuk mencatat 4 catatan bagi setiap orang yang akan dihidupkan, yang akan dilahirkan. Yaitu yang pertama adalah yang dicatat, ya, ba'atsallahu ilaihi malakan wa amara bi katbi rizqihi. Allah perintahkan untuk kepada malaikat untuk datang kepada perut ibu itu dalam rahimnya dan mencatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan yang keempat adalah salah satu dari 2. Apakah bayi ini syaqiyun atau sa'id? Apakah dia ini celaka atau dia ini akan bahagia? Semua sudah tercatat. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ngapain kita beramal? Ngapain kita berbuat kalau kita sudah dicatat kok? Jawabannya, apa Anda tahu bahwa apa yang dicatat oleh malaikat atau oleh Allah tentang diri Anda? Kita tidak tahu. Maka kita tetap beramal. Kita tetap beramal, berbuat, berusaha. Selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa mithlul malaikal muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam. Contoh yang lain adalah para malaikat yang tugasnya untuk mencatat amalan-amalan manusia. Wa kitabatiha likulli syakhsin, yang untuk menjaga dan mencatat setiap orang. Ya, likulli insan.
Masing-masing ada dua malaikat. Ahaduhuma anil yamin wathani anis shimal. Ada yang di kanan dan ada yang di kiri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian juga pada ayat yang lain surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafadzkan satu kalimat, melainkan ada malaikat yang mengawasinya. Ya, ada malaikat yang mengawasinya. Kemudian wa mithlu juga al-malaikal muwakkalina bi su'alil mayyit. Malaikat yang tugasnya untuk bertanya kepada orang yang meninggal. Idza wudi'a fi qabrihi. Kalau diletakkan di kuburnya, ya'tihi malakani, akan datang dua malaikat yang disebutkan dalam sebagian riwayat yaitu Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Yas'alani an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Malaikat bertanya 3 perkara. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya. Wa man nabiyuka. Ini 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat ketika seorang itu meninggal. Ustadz, seandainya orang itu meninggal dimakan binatang buas, ya, apa ada malaikat yang tanya Ustadz? Orang yang bertanya ini, dan itu ada yang bertanya demikian, ini orang yang mengedepankan akalnya, ya, sehingga segala sesuatu digambarkan dengan akalnya. Kalau masuk akalnya dipercaya, dia beriman. Kalau tidak. Ketahuilah bahwasanya alam kematian itu adalah alam barzakh. Dia tidak sama dengan di dunia ini. Dan Allah Maha berkuasa. Ya. Allah berkuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi apakah malaikat tetap bertanya pada orang yang mati dimakan? Iya. Bagaimana Ustadz? Itu alam gaib. Hanya Allah mengetahui. Kita tidak tahu. Tapi ini berita adalah tidak ada khususan, ya, kepada yang lainnya. Bahwa kalau mati dimakan binatang buas tidak ditanya. Ya. Ini tidak ada keterangan demikian. Intinya alam barzakh, alam gaib tidak sama dengan bumi ini. Ketika kita hidup di dunia ini. Dan Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Allah kehendaki, mempertemukan dua malaikat dengan orang yang telah dimakan oleh binatang buas itu. Jangan Anda gambarkan dengan akal pikiran Anda. Tidak akan sampai ke sana. Kewajiban kita adalah beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib, itu orang-orang bertakwa. Itu kewajiban kita, yaitu beriman kepada yang gaib, karena ini adalah bagian dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian wal imanu bil malaikati yuthmiru samaratin. Beriman kepada para malaikat ini akan membuahkan hasil. Kemudian ada pembahasan masalah masalah orang yang meninggal itu ada yang terhindar dari fitnatul qabr. Jadi di kuburan itu ada 2 ya yang perlu dipahami. Yaitu yang pertama ada fitnatul qabri, ada azabul qabri, yang ketiga ada naimul qabr. Nah, fitnatul qabr itu pertanyaan. Itu fitnatul qabr. Sedangkan naim, kenikmatan dalam kubur atau azab dalam kubur itu semua kembali kepada pertanyaan ini tadi. Orang yang bisa menjawab dia selamat. Orang yang tidak bisa menjawab dia azab. Ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada azab kubur. Jadi fitnatul qabr adalah pertanyaan 2 malaikat kepada orang yang meninggal itu. Ini namanya fitnatul qabr. Nah, ada sejumlah hadis menerangkan ada amalan-amalan atau sebab-sebab yang dengannya seorang terhindar dari fitnatul qabr. Di antaranya adalah orang yang menjaga wilayah-wilayah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh-musuh kaum muslimin ke negeri-negeri Islam. Mereka itu tidak ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan itu. Karena amalan yang mereka lakukan itu sudah mencukupi bagi mereka.
sehingga terhindar. Kemudian juga orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi yang menjadi ibrah adalah kapan wafatnya, bukan kapan kuburnya, bukan kapan dikuburkan, tidak. Kapan dia meninggal? Malam Jumat dan di hari Jumat atau di hari Jumat. Sekarang kalau orang meninggal siang hari Kamis, dikubur di hari Jumat. Ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, ada orang meninggal di akhir hari Jumat. Ya, menjelang azan, 15 menit sebelum azan meninggal di hari Jumat. Dia termasuk yang mendapatkan fadilah ini. Walaupun dikubur di hari Sabtu. Ya, walaupun dikubur di hari Sabtu. Nah, ini pendapat para ulama tentang masalah ini yang harus kita fahami. Kemudian al-iman bil malaikah, beriman pada para malaikat ini membuahkan, ya, buah dari iman pada malaikat ini. Di antaranya adalah al-ula, yang pertama, al-ilmu bi 'azamatillah ta'ala. Kita mengetahui betapa agungnya Allah Ta'ala. Maka pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan, pertanyaan yang bisa menjadikan orang itu kufur. Ustadz, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah? Ya. Ini pertanyaan yang memang tidak boleh bertanya demikian. Ya, hati-hati. Karena kadang-kadang ada demikian pertanyaan-pertanyaan itu. Atau yang kedua, ada yang bertanya, Ustadz, kalau Allah itu maha kuasa, kok Allah kok menciptakan malaikat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka? Jawabannya adalah, karena Allah itu maha kuasa, maka Allah menciptakan malaikat-malaikatnya. Dan Allah perintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, yang Allah tugaskan. Justru karena kekuasaannya. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, ada syubhat-syubhat yang kadang-kadang disemburkan di tengah umat. Ya, apalagi generasi muda, supaya mereka itu hanya menggunakan akal mereka untuk tidak beriman pada hal-hal yang wajib diimani. Di antaranya masalah alam ghaib ini, yaitu malaikat. Jadi dengan beriman pada para malaikat, kita mengetahui azamatillah ta'ala, keagungan Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatihi, dan kekuatan Allah Ta'ala. Wa sultani, kekuasaannya. Fa inna azamatal makhluk min azamatil khaliq. Karena besarnya makhluk ciptaan Allah itu menunjukkan besarnya yang menciptakannya. Contohnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tentang malaikat pembawa arsy. Dan hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan, yakni oleh Allah, untuk menyampaikan tentang salah satu dari malaikat yang mereka adalah malaikat pembawa arsy. Innama baina syahmati udhunihi, sesungguhnya jarak antara syahma udhunihi ini, ujung telinga ini, ila atiqihi, ini dan pundaknya mereka, masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Antara ujung telinganya malaikat pembawa arsy dan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Ya. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya malaikat itu. Kalau malaikat pembawa arsy demikian besarnya, bagaimana yang menciptakannya? Bagaimana dengan yang menciptakannya? Ini menunjukkan keagungan Allah dan akan menambah ketakwaan seorang kepada Allah Ta'ala, akan takut pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, syukrullah Ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Di antara hikmah kita beriman kepada malaikat, kita mensyukuri nikmat Allah, karena Allah betul-betul memperhatikan hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi ada yang menjaga mereka. Makanya kita ketika tidur, apa ada kalajengking yang masuk telinga kita? Tidak ada. Ya. Atau kecoa masuk di mulut kita? Tidak ada. Karena ada malaikat yang menjaga. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu lain ceritanya. Memang takdirnya begitu ya, lain ceritanya.
Tapi ada malaikat penjaga fisik manusia. Dan ada malaikat yang mencatat amal manusia. Ya, ada yang mencatat dan menjaga amal manusia. Dan demikian seorang akan mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Haitsu wukkila atau wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim. Yang mana Allah mewakilkan para malaikat untuk menjaga mereka, yaitu hamba-hambanya. Wa kitabat a'malihim, dan mencatat amal-amal mereka. Wa ghair dzalika min masalihim, dan yang lainnya dari kemaslahatan kebaikan-kebaikan untuk manusia. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala maqamu bi min ibadatillah taala. Kita akan mencintai para malaikat karena apa yang mereka laksanakan, tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka lakukan dengan sebaik-baiknya dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka karena apa yang mereka lakukan, mereka adalah yang sangat taat pada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mencintai mereka. Wa qad ankara qaumun minaz zaighin. Kata Syekh rahimahullah, dan ada sebagian orang yang menyimpang, zaig, hatinya condong pada kebatilan, ya. Mereka mengingkari adanya para malaikat sebagai satu bentuk fisik. Karena mereka diciptakan dari cahaya, ya. Mereka diciptakan dari cahaya. Wa qalu innahum ibaratun an quwa al-khair al-kamina fil makhluqat. Dan mereka mengatakan bahwa malaikat itu sebetulnya hanya sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya kekuatan kebaikan dalam diri seorang. Tapi hakikatnya malaikat tidak ada, kata mereka. Ini para filosof. Dan ini tidak benar, ya. Wa hadza takdzibun li kitabillah taala. Karena pendapat ini, anggapan ini berarti mendustakan kitab Allah. Mendustakan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Ya, yang mengatakan adanya malaikat. Yang mereka adalah ajsamun nuraniyatun. Mereka adalah dalam bentuk fisik yang diciptakan dari cahaya. Kemudian waqala Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ini dalam surat Fatir. Ya, segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan. Sebagai utusan, yakni kepada apa yang Allah perintahkan mereka. Mereka para malaikat itu uli ajnihatin. Mereka memiliki sayap 2 atau 3 atau 4 atau lebih dari itu. Ya, Allah menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul muka mereka dan pundak-pundak mereka atau belakang mereka, sambil berkata wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar. Ya, jadi ini salah satu dalil adanya azab kubur. Yaitu ketika para malaikat mencabut nyawanya orang-orang yang akan meninggal dari orang kufar, langsung dirasakan pada mereka azab. Ini salah satu dalilnya bahwa azab kubur itu ada. Bukan seperti yang diingkari oleh sebagian orang yang mengingkari adanya azab kubur. Waqal, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di saat orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Ini juga menunjukkan betapa sakitnya orang-orang kufar ketika akan meninggal. Makanya orang kafir itu kalau meninggal tidak sama dengan orang mukmin. Orang muslim, orang mukmin kalau meninggal tenang. Ya. Tapi orang kafir tidak. Ya. Dalam keadaan yang demikian sakitnya. Karena mereka salah satunya dipukuli oleh para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 74.
ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Ya, dan ini ingatlah sehingga ketika mereka dikejutkan, ya, dalam hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa, kata mereka Allah mengucapkan yang hak. Wa huwal aliyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dan sejumlah ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh dalam hal ini. Kemudian wafi al-Bukhari qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama'i thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al-malaikatu yaktubuna al-awwala fal-awwala fa idza jalasa al-imam طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis-hadis Nabi SAW membantah pendapat mereka yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah kekuatan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda", apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintailah engkau wahai Jibril kepada fulan itu. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama', lalu Jibril menyeru kepada para penduduk langit, yaitu para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah kalian kepada fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama', maka semua penduduk langit dari para malaikat pun mencintai fulan tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi, kemudian Allah meletakkan bagi fulan tadi, dia diterima di bumi ini, ya, dia diterima di bumi ini. Kemudian juga hadis Abu Hurairah yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaika." Kalau datang hari Jumat, maka setiap depan pintu-pintu masjid itu ada malaikat-malaikat yang mencatat, yaktubunal awwal fal awwal. Siapa orang pertama datang ke masjid di hari Jumat itu? Pertama, kedua dan seterusnya. Fa idza jalasal imam, kalau imam sudah naik mimbar, ya duduk, kemudian azan dikumandangkan, tawau as-suhuf, maka catatan mereka dari fulan ditutup. Ya. Maka orang yang terlambat datang, ya datang ke masjid dari Jumat sesudah khutbah disampaikan, itu sudah tidak tercatat dalam catatan para malaikat. Karena malaikat itu juga ingin menyampaikan, ya, mendengarkan khutbah, peringatan yang disampaikan oleh al-khatib. Nah di sini banyak sekali fadilah hadis ini. Yang pertama, iman kepada para malaikat, ya. Dan mereka mempunyai tugas masing-masing. Salah satunya tugas mencatat orang-orang yang datang ke masjid di hari Jumat, ya. Kemudian juga yang berikut yang diambil dari hadis ini, bahwa para malaikat itu tidak sekedar mencatat, tapi mereka sesuai dengan ketentuan. Yaitu ketentuannya bahwa orang yang datang sesudah khotib naik mimbar, itu para malaikat sudah menutup buku mereka. Ini mengandung anjuran supaya seorang itu datang di hari Jumat di awal waktu, ya, minimal sebelum adzan dikumandangkan, sebelum khatib naik mimbar, supaya tercatat dalam catatan para malaikat bahwa dia datang di hari Jumat pada awal waktu, walaupun fadilahnya mungkin berbeda-beda. Orang yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
yang keempat dan seterusnya. Masing-masing dengan tingkatannya. Tapi paling tidak, kalau kita orang minimalis, ya, paling tidak masih tercatat. Masih tercatat. Itu kan minimal kan begitu. Ya, orang maksimal ya dia mau yang terbesar. Itu seperti orang yang berkorban dengan seekor onta. Ya. Nah, ini keutamaan orang yang datang awal di hari Jumat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang para malaikat itu mendengar apa yang disampaikan oleh para khatib dalam mengingatkan kaum mukminin. Ini juga peringatan bagi para khatib dalam menyampaikan khutbah di hari Jumat. Ya, jangan kampanye di mimbar-mimbar masjid, tapi berilah peringatan kepada kaum mukminin. Ya, mimbar masjid bukan mimbar politik. Ya. Mimbar masjid bukan mimbar untuk mengajak manusia mudzaharah, bukan, ya. Mimbar masjid untuk mengingatkan manusia agar bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, agar beramal yang soleh, jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandung peringatan bagi para khatib yang menyampaikan khutbah di hari Jumat. Nah, semua nas-nas ini tadi sharihatun, sangat jelas, fi annal malaikati ajsamun, fi annal malaikata ajsamun la quwa ma'nawiyah, bahwa para malaikat itu adalah mereka adalah hamba Allah, ciptaan Allah yang mereka adalah fisik. La quwa ma'nawiyah, bukan kekuatan ma'nawiyah, bukan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para filosof atau orang yang menyetujui para filosof. Ya, wa ala muqtadha hadhihi nusus ajma'al muslimun, dan berlandaskan pada nas-nas ini tadilah kaum muslimin sepakat bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang mereka adalah ada dan bukan suatu hayalan. Wallahu taala a'lam. Al-Imam Al-Qutub. Langsung ya. Terserah. Dasari. Baca sedikit. Sampai di iman berusul. Qala rahimahullah, al-imanu bil kutub. Al-kutubu jam'u kitabin bima'na maktub. Wal muradu biha huna al-kutubu allati anzalaha Allah ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Al-thani al-imanu bima 'alimna ismahu minha bismihi kal Qur'an alladhi nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wat Taurat allati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam wal Injil alladhi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam waz Zabur alladhi utihi Dawud sallallahu alaihi wasallam wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmala. Ats-tsalitsu tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbaru ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubi sabiqati. Ar-rabi' al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha war-ridha wat taslimu bihi sawa'un afahimna hikmatahu am lam nafhamha. Wa jami'ul kutubi sabiqati mansukhatun bil Qur'anil 'azimi. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi ay hakiman alaihi wa ala hadha fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha al-ula al-ilmu bi inayatillah ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Ats-tsaniyah al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum kama qala Allah ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ats-tsalitsah syukru nikmatillahi fi dzalik. Istirahat. Masuk tinggal lanjutkan. Baik ikhwah sekalian, kita istirahat sejenak. Nanti masuk langsung pembahasan tentang al-iman bil kutub, beriman pada kitab-kitab Allah
Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wallahu taala a'lam.